Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Ada Lilis Aulia, Hasmita Masri, Sasandiri Astriani, ada Widya Safitri, dan Rina. Adapun materi kami, pengantar filsafat mengenai ilmu dan moral. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk pemateri pertama ada Widya Safitri, pemateri kedua ada Lilis Aulia, pemateri ketiga Smita Masri, dan pemateri terakhir ada Rina. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Widya Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dengan NIM 2104411046 sebagai pemateri pertama. Judul makalah kami yaitu Ilmu dan Moral. Saya akan membahas hakikat dan ilmu. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut yang merupakan produk kegiatan berpikir, merupakan secara nomor dan semen. Peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidupnya dengan lebih sempurna lagi, yaitu masalah menjadi bahan pemikiran manusia begitu banyak dan beragam. Namun hakikatnya, upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dilandasi oleh 3 masalah, yaitu masalah apa saja? Yang pertama, landasan ontologis, yang kedua, landasan epistemologis, dan ketiga, landasan aksiologis. Dari ketiga landasan tersebut, ilmu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya desain. Ilmu yang diterapkan dalam masyarakat hendaklah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Pemanfaatan ilmu hendak membatasi dirinya pada hal-hal yang asasi, dan semua orang akan menyambut gembira bila ilmu benar-benar dimanfaatkan kemaslahatannya manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aulia. Saya sebagai pemateri kedua, saya ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Widya Safitri, yaitu pengertian moral. Moral diartikan sebagai etika atau ilmu akhlak. Sejak sekitar abad ke-5 sebelum Masehi sudah banyak dibicarakan secara mendalam, didiskusikan dan dianalisis di kalangan para pemikir yang memfokuskan diri pada filsafat hidup dan perilaku manusia. Moral berkembang seiring dengan beradab manusia, mencoba menggerakkan agar manusia mengetahui hal yang baik dan buruk yang berhubungan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agamanya. Penilaian moral diukur dari sikap manusia sebagai pelakunya, maka timbul pula perbedaan tafsiran seluruh pemikiran selama beradab-adab mengenai moral, dan disimpulkan secara sederhana bahwa moral atau ilmu akhlak ini erat hubungannya dengan perilaku manusia yang tulus keluar dari batin sanubari dalam tiap pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan nyata dalam koridor yang pasti tidak untuk menyakiti biar lahir maupun batin, menindas, menyinggung, merendahkan, dan menghilangkan hak pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya atas nama Hasmita Marsi, NIM 21044111045. Baiklah, saya akan meneruskan materi dari Saudari Widya Safitri, yaitu ilmu dalam perspektif moral. Pertumbuhan ilmu tersebut sudah berkaitan dengan pertumbuhan nilai moral. Nah, dalam teori Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 itu menceritakan tentang kesemestaan dan menentukan bahwa bumi yang berputar itu mengelilingi matahari. Jadi dalam tahapan manipulasi moral muncul kembali jika kontemplasi
kontemplasi masalah itu berkaitan dengan metafisika keilmuan. Jadi dalam tahap manipulasi moral itu digunakan sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi profesional itu bertanggung jawab lebih untuk ditunjukkan kepada masyarakat ilmuwan. Nah, tanggung jawab profesional itu mencakup berbagai macam, yaitu pertama kebenaran. Nah, yang dimaksud kebenaran itu adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang tidak merugikan diri orang lain atau diri sendiri. Yang kedua itu kejujuran. Nah, yang dimaksud jujur itu adalah sikap yang lurus hati dalam memberikan suatu kebenaran. Dan yang ketiga itu kepentingan langsung. Keempat, rasional. Nah, yang dimaksud rasional itu hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Rasional juga merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian kenyataan atau keyakinan seseorang dengan alasan untuk dipercaya. Yang kelima itu objektif. Nah, yang dimaksud dengan objektif dalam keilmuan itu berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah sebuah objek yang sedang diteliti, dipelajari dengan suatu cara yang tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek tersebut atau dari subjek yang menyelidikinya. Yang enam itu kritis. Nah, yang dimaksud dengan kritis itu adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Yang ketujuh yaitu terbuka. Yang kedelapan pragmatis. Nah, pragmatis adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dalam melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dan yang kesembilan itu netral. Nah, yang dimaksud dengan netral adalah negara yang tidak memihak pihak manapun atau peperangan dan berusaha menghindari agar tidak diserang oleh kedua pihak yang berseru. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya akan memaparkan sedikit kesimpulan dari makalah yang telah kami buat. Jadi, dalam kajian filsafat dan ilmu, pembahasan ilmu selalu dikaitkan dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ilmu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya dasein, sedangkan moral pada dasarnya adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau desolin. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.